Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibil atiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusil aliyah. Amma ba'du masyiral muslimin wa zimratal mu'minin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, diantaranya nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ranggai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian malam hari ini adalah tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir Jalalain. Ini yang biasa baca mana nih? Ayat 61. Silakan Al-Baqarah ayat 61 dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fa'ala وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Udah. Di yang dibacakan tadi ya surat Al-Baqarah ayat 61. Lumayan agak panjang ya. Coba kita ulang ya bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والmakna wallahu a'lam bimuradihi, yang artinya wa id qultum ya Musa. Nah, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika bapak moyangmu, ya, bapak moyang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa dengan perkataan lan nasbiru ala ta'ami wahidiw. Wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami tidak akan bisa sabar dengan makanan yang satu macam ini Musa. Jadi bapak moyang Bani Israel di zaman Nabi Musa, ya, di padang teh kan mereka tuh kan tersesat di sana. Lalu Allah berikan mana dan salwa. Madu, mana itu madu. Salwa adalah panggang burung puyuh. Nah, jadi burung puyuh dibakar tuh kan. Bakar burung, Masya Allah luar biasa. Nikmatnya luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diberikan tanpa usaha dan upaya. Nggak usah dagang, ya, nggak usah kerja, nggak usah nyari, nggak usah beli. Langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa madu dan burung bakar, ya, ayam bakar kalau sekarang malah, yaitu mana dan salwa namanya bahasa Arabnya. Nah, kami bosan Musa kalau tiap hari makan itu terus. Allah, padahal ya ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa bosan, yang padahal mereka nggak upaya, nggak usaha, ya, nggak kerja, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, kami bosan, coba berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, ya. Kami mau tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi, ya, sayur-mayurnya, lalap-lalapnya, timunnya, bawang putih, bawang merah, ya, kacang adas, kacang kedelai, dan juga Masya Allah semangka. Nah, kami minta itu wahai Musa. Kami menginginkan itu semua, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang ditumbuhkan oleh bumi. Sababiahnya, hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami bosan tiap hari mana salwa, tiap hari mana salwa. Nah, ini berarti tandanya ya Bani Israel atau bangsa Israel pada saat itu, pada zaman Nabi Musa, mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya mengingkari nikmat Allah yang padahal mereka sudah dikasih enak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal makan, tinggal minum, ya, nggak usah nyari, nggak usah beli, nggak usah kerja, nggak usah dagang, langsung dikasih makanan, langsung dikasih minuman berupa madu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka tidak bersyukur, ya. Mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu qala Nabi Musa, ya, bersabda kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ya. Apakah kamu minta yang lebih hina, ya, daripada yang lebih bagus? Kamu minta ganti yang lebih rendah kualitasnya,
Yang lebih hina kualitasnya billadzi huwa khair, ya, daripada yang lebih tinggi, daripada yang lebih mulia, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Terus setelah itu kata Nabi Musa, ya kata Allah, ya, ini firman Allah melalui lisan Nabi Musa, ihbitu misrang fa inna lakum ma sa'altum. Nah, udah kalau begitu kamu silakan pergi ke sono ke pasar-pasar, mencari sayuran, mencari bawang merah, bawang putih, ya, mencari lalaban, timun, diantaranya buah-buahan, semangka. Silakan kamu pergi ke sono. Fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya kalian akan mendapatkannya di sana. Di pasar banyak, tapi harus beli. Ya. Pokoknya kalau mau di kebun harus nanam dulu, kan itu lama prosesnya. Ya, di pasar juga harus pakai duitnya. Sudah dikasih yang gratis oleh Allah, ya nggak usah beli, nggak usah kerja, nggak usah nyari, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka mau yang sulit. Nah, ini kufur, ya, tanda orang yang kufur nikmat. Nah, setelah mereka berbuat demikian, mengatakan atau minta kepada Musa hal-hal yang seperti itu, waduribat alaihimuz zillah wal maskanah. Artinya dan ditimpakan, dijadikan atas mereka apa? Kehinaan. Ya. Hina mana? Hinanya hina lahir maupun batin. Lahir mereka hina, dohir mereka hina, batin mereka juga hina. Bahkan ditimpakan kepada mereka kepakiran. Masya Allah, ya, kemiskinan. Nah, artinya fakir di sini walaupun mereka kaya, nah tapi mereka merasa fakir, ya, merasa susah, hatinya yang susah. Walaupun di zaman sekarang nih Bani Israel umpamanya kaya nih, bangsa Israel, tapi tetap batin mereka merasa susah. Bahkan dohir batin, ya, dohirnya susah. Kenapa? Ya mungkin diantaranya susahnya ya merasa capek mengumpulkan uang, mencari uang, ya, dengan cara apapun, yang penting dapat uang. Nah itu kan susah namanya, ya, dohirnya susah karena capek mencari uang. Nah, batinnya kenapa susah? Ya batinnya susah, tidak pernah merasa tenang, ya. Batinnya selalu gelisah. Nah, ini kenapa? Karena mereka diantaranya tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wa ba'u bi ghadabim minallah. Nah, mereka kembali dengan membawa murka dari Allah, artinya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka dimurkai? Dzalika biannahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu, ya, mereka ditimpa dengan kehinaan, mendapatkan kehinaan, kenistaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan murka dari Allah. Biannahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena sesungguhnya mereka, ya, sababiahnya adalah mereka kufur, ya, kepada ayat-ayat Allah yang tercantum di dalam Taurat, gitu kan? Nah, jadi ayat-ayat Allah yang tersurat, yang diturunkan kepada Bani Israel adalah Taurat di zaman Nabi Musa, ya, di zaman Nabi Isa Injil, zaman Nabi Daud Zabur. Nah, itu semuanya Bani Israel. Dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Isa. Nah, itu semuanya adalah nabi-nabi bangsa Israel. Ya, nabi-nabi keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Ya, karena Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel, gitu. Jadi semua keturunan Nabi Yakub dinamakan bangsa Israel atau Bani
Israil. Nah, lalu bagaimana yang sekarang bangsa Israel? Apakah semuanya murni turunan Nabi Yakub alaihissalam? Nah, itu kalau zaman sekarang mah kayaknya campur aduk ya. Ada Yahudi KW, Yahudi segala macam, Yahudi Hajari itu kan. Nah, itu makanya bangsa Israel yang sekarang itu bisa jadi campur. Tidak murni turunan Nabi Yakub alaihi salam. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an Bani Israel atau bangsa Israel itu adalah murni ya, keturunan Nabi Yakub alaihi salam bin Nabi Ishak alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi kita Muhammad SAW dari mana? Nabi kita itu namanya Bani Ismail. Ya, turun temurun menjadi Bani Quraisy. Terus menjadi Bani Qusay, menjadi Bani Hasim, jadi Bani Muthalib. Ya, lahirlah Nabi kita, yaitu makhluk yang paling mulia, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ya. Jadi bapak moyangnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ismail Nabi Ismail bin siapa? Bin Ibrahim alaihi salam. Berarti orang Mekah ya, bangsa Arab dengan bangsa Israel itu masih saudara. Ya, cuman beda ibu ya, satu bapak beda ibu. Bapaknya sama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam, cuman ibunya yang beda. Ya, kalau Bani Israel, nah itu dari ibu yang bernama Saroh. Ya, atau kata orang kita Sarah. Kalau Bani Ismail atau bangsa Arab ya, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, nah itu bapak moyangnya sama Nabi Ibrahim, cuman ibunya Hajar. Nah itu beda ya, cuman beda ibu tapi bapaknya sama. Ya, kalau bapaknya sama itu kuat ya, saudara kuat. Kalau di zaman sekarang tuh kan bisa menjadi wali ya, atau bisa ngewaliin ketika saudaranya nikah tuh kan, kalau satu bapak. Nah kalau satu ibu, nah itu baru nggak bisa ya, nggak bisa jadi wali itu kalau hanya satu ibu, umpamanya bapaknya yang beda. Jadi nasab atau turunan itu yang kuat adalah dari bapak atau dari ayah. Dosa Bani Israel kenapa ditimpa dengan kehinaan, ditimpa dengan kemiskinan, kemelaratan, kesusahan dohir batin? Yang pertama, yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap kitab Taurat. Yang kedua, yaqtulunan nabiyina bighairil haq. Nah, mereka suka membunuh para nabi bighairil haq, tanpa kebenaran, tanpa hak. Nah, zulman, yakni mereka dengan cara zalim membunuh nabi-nabi mereka. Nah, siapa di antaranya yang dibunuh oleh bangsa Israel pada zamannya? Yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibunuh ya oleh Bani Israel, oleh kaumnya. Nah, terus siapa lagi? Putranya, siapa? Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam, nah itu adalah anak dan ayah. Semuanya menjadi nabi, bapaknya nabi, anaknya nabi. Cuman dua-duanya dibunuh oleh bangsa Yahudi, ya, oleh bangsa Israel dengan cara yang zalim. Nah itu adalah perbuatan maksiat. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, yang demikian itu disebabkan atau akibat mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel suka berbuat durhaka dengan cara mengkufuri ayat-ayat Allah dan juga dengan cara membunuh para nabi. Di antaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam.
Ya. Wa kanu ya'tadun, dan juga mereka suka berbuat melewati batas. Dan ayatajawajunal hadapil ma'asi, yakni melewati batas di dalam urusan berbuat maksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, ya, mereka melampaui batas, ya, jadi maksiatnya keterlaluan, dosanya juga terlalu besar, ya, karena maksiatnya keterlaluan, ya, kufur, ya, dosa kufur kan, dosa yang paling besar itu kan kufur atau musyrik. Nah itu perbuatan bangsa Israel, ya, suka berbuat kufur, berbuat musyrik. Jangankan membunuh nabi, bahkan membunuh orang biasa pun, ya, orang beriman, orang biasa gitu kan, bukan nabi, bukan ulama. Nah, kalau dibunuh dengan sengaja itu dosanya paling besar, ya, setelah musyrik, setelah kufur, ya. Jadi dosa yang paling besar setelah kufur adalah membunuh orang beriman, walaupun bukan ulama, ya, walaupun bukan nabi, yang penting dia adalah orang beriman. Kalau dibunuh, nah itu dalam ayat lain dijelaskan, kalau atau barang siapa yang membunuh satu orang beriman, maka dia seolah-olah membunuh manusia seluruhnya, ya. Berarti dosanya sama dengan membunuh manusia seluruhnya, manusia sedunia dibunuh. Nah itu dosanya seperti itu, ya, kalau membunuh orang beriman dengan sengaja, walaupun bukan ulama, walaupun bukan kiai, ya, bukan ustadz, yang penting dia beriman. Itu wajib dipelihara hartanya, darahnya, dan sebagainya dan sebagainya. Tuh kan? Semua orang beriman. Tuh, kecuali kafir harobi, kan? Orang kafir yang harobi, orang kafir yang mengganggu ketenangan umat Islam, mengganggu peribadatan orang Islam. Nah, itu mah wajib diperangi. Ya, kalau memang di negara kita seandainya ada orang kafir yang demikian, maka itu hukumnya wajib diperangi, wajib dipateni. Tuh. Lalu bagaimana kalau orang kafir yang damai, gitu kan? Tidak mengganggu umat Islam, ya, tidak mengganggu ibadah-ibadahnya umat Islam dan sebagainya, termasuk hartanya umat Muslim. Berarti, ya, kesimpulannya damai dengan orang Islam, maka mereka tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Jangankan diperangi, disakiti pun, nah itu tidak boleh. Yaitu orang kafir yang semacam itu, yang mau berdamai, apalagi mau bekerja sama dengan umat Islam, ya, baik dalam urusan politik, ekonomi umpamanya dan sebagainya, urusan kebersihan, urusan sosial umpamanya. Nah itu mah tidak boleh, ya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, jangankan diperangi, disakiti pun itu tidak boleh, dosa hukumnya, ya, kalau kita menyakiti mereka alias menyakiti orang kafir dhimmi namanya, ya, itu namanya kafir dhimmi. Ya, ada kafir dhimmi, ada kafir harobi. Kafir dhimmi yang mau bekerja sama dengan umat Muslim. Kafir harobi, orang kafir yang suka mengganggu umat Islam, ya, baik jiwa, harta maupun ibadahnya. Kalau diganggu maunya oleh orang kafir, itu berarti namanya kafir harobi yang wajib diperangi, wajib dipateni. Kalau kafir dhimmi sama, ya, dengan orang kita, tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu, dan tidak boleh disakiti. Satu ayat lagi ke depan, ya, masih ada waktu.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 62 nih ya. Al-Baqarah ayat 62. Tuh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i min qablu, ya, kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Walladzina hadu, dan juga orang-orang yang memeluk Yahudi, ya, bangsa Yahudi, memeluk agama Yahudi pada saat itu. Wan Nasoro, dan orang Nasrani, wasobiin, dan juga orang-orang Sobiin. Nah, Sobiin adalah ta'ifatun minal Yahudi awin Nasoro. Jadi satu golongan dari bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani, itu namanya Sobiin. Tuh. Man amana minhum billahi, man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, barang siapa di antara mereka, ya, barang siapa di antara mereka tuh, baik orang Yahudi maupun Nasrani maupun Sabiin, beriman kepada Allah dan hari akhir, di zaman nabina, di zaman nabi kita, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya. Jadi artinya apabila mereka tuh bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, ya, dan juga orang-orang Sabiin, satu golongan dari Yahudi maupun Nasrani, dan juga orang-orang yang beriman kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, di zaman Nabi kita, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tuh. Artinya beriman kepada rukun iman yang 6 tuh kan. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada para malaikatnya, ketiga iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para rasulnya. Yang kelima iman kepada hari akhir, ya, yaumil akhir. Yang keenam ditambah satu lagi, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Baik qada dan qadar yang baik atau takdir, ya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi singkatnya mereka beriman kepada rukun iman yang 6 di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh, yang hidup sejaman dengan Nabi kita. Jadi orang-orang dahulu tuh, ya, orang-orang dahulu, ya, orang Yahudi, Nasrani, orang Sabiin yang hidup sejaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menyaksikan, melihat, ya, setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Nah, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beriman apa? Wa amila sholihan, ya, mereka beramal soleh, mengamalkan bisyariatihi, syariatnya, undang-undangnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul kan? Nah, setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada hari akhir, mereka mengamalkan syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya mereka menjadi umat Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi mereka baik bangsa Yahudi maupun Nasrani ataupun Sabiin, ya, di zaman Nabi Muhammad sampai kiamat mereka menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, maka bagi mereka pahala, ya, pahala mereka artinya pahala amal ibadah mereka, ya. Artinya ketika mereka beramal, mengamalkan syariat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ya, karena walaupun mereka bangsa Yahudi, walaupun mereka bangsa Nasrani, bangsa Sabiin, atau bangsa manapun atau orang manapun, ya, setiap orang, ya, di seluruh dunia yang beriman kepada Allah pada hari akhir, beriman kepada para rasul, rukun iman yang 6, termasuk menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
ibadah mereka akan mendapatkan pahala dari Allah inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada rasa takut bagi mereka atau atas mereka, dan juga mereka tidak akan bersedih hati, tidak akan merasa susah. Ya, kapan? Nanti di akhirat. Kenapa yang namanya orang beriman itu balasannya adalah surga? Ya, setiap orang beriman, setiap orang Islam, setiap umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, nah itu semuanya akan masuk surga. Yang penting sampai mati gitu kan imannya. Yang penting sampai mati Islamnya. Ya, artinya jangan sampai pindah agama. Jangan sampai murtad. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi faktor penyebab kufur, ya. Menjadi faktor penyebab murtad, menjadi atau berbuat kemusyrikan. Itu yang penting, ya. Sampai mati atau mati dalam keadaan beriman walaupun sebelumnya kafir. Nah, itu tetap adalah jaminannya surga. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an. Ya, dan juga banyak hadis-hadis Rasul yang menjamin setiap orang beriman dan beramal soleh akan menjadi penduduk surga. Nah, iman tadi rukun iman yang ke-6 tuh. Ya. Amal soleh apa? Amal soleh itu ada 2. Yang pertama yang wajib menurut hukum syara, yang kedua yang sunnah, itulah amal soleh. Setiap kita mengerjakan yang diwajibkan oleh agama, nah itu amal soleh. Ya, contoh belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, ilmu tasawuf, belajar tajwid untuk diamalkan ketika membaca Al-Quran, ya kan? Itu wajib. Nah itu adalah amal soleh. Lalu apalagi yang sunnah? Setiap kita mengerjakan yang sunnah, ya, qobliyah, ba'diyah itu kan sunnah. Baik maghrib, isya, subuh, Zuhur dan asar, kan? Kalau subuh dan asar enggak ada ba'diyah, cuman adanya qobliyah. Kalau maghrib ada qobliyah ba'diyah, isya ada qobliyah ba'diyah, subuh ada qobliyah doang, ya, ada sebelum subuh doang, ba'diyahnya tidak ada. Zuhur ada qobliyah ba'diyah, asar ba'diyah tidak ada, cuman ada qobliyah. Itu semuanya sunnah. Nah, itu berarti amal soleh. Ya, setiap orang beriman dan beramal soleh dijamin akan masuk surga. Kapan? Di akhirat. Ya, nanti setelah kiamat. Di dunia belum ada surga. Nggak ada surga dunia mah. Ya, adanya di akhirat. Lalu pertanyaannya, apakah surga udah ada sekarang? Oh, dari zaman dulu sudah ada. Ya. Jadi surga itu sudah ada, sudah Allah ciptakan, sudah Allah siapkan. Baik surga maupun neraka itu semuanya sudah ada. Cuman di mana tuh adanya surga? Nah, menurut satu riwayat, nah itu di atas langit ke-7. Nah, itu surga. Ya, karena kalau di langit nggak muat langit, ya. Buat naruh surga, langit nggak muat. Apalagi bumi nggak muat. Ya. Jadi makanya di atas langit yang ke-7. Itu menurut satu riwayat, ya. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, itu adanya surga sekarang nih, ditempatkan di sono, di atas langit yang ke-7. Kalau neraka adanya di mana sekarang? Kalau neraka sama nih, ya, menurut riwayat dari Anas bin Malik, adanya di bawah bumi yang ke-7. Berarti di bawah bumi ke-7 nih, ini bumi ke-7 umpamanya. Di bawahnya itulah neraka. Sekarang, ya, ditaruhnya di sono oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kiamat dikemanakan itu surga? Nanti dijejerkan. Ya, pertama neraka, nah baru surga. Jadi setiap orang mau masuk surga harus lewat neraka dulu. Gitu. Lewat sirotol, lewat jembatan, ya, lewat jembatan yang melintas di atas neraka, dengan neraka dengan ini jembatan tuh kan. Tuh, lewat neraka berarti surga. Itu nanti, ya, setelah kiamat dijejerkan antara surga dengan neraka. Kalau sekarang surga menurut satu riwayat ada di atas langit ke-7. Neraka di bawah bumi ke-7.
Nah, berarti ya kita mah, nggak tahu, jangan bumi ketujuh, bumi pertama aja kita nggak tahu semua nih, sampai mana nih bumi pertama nih? Atau bumi lapisan pertama, lapisan paling atas berapa meter ke bawah? Nah, yang jelas itu setiap lapisan langit maupun lapisan bumi itu jaraknya kalau ditempuh dengan jalan kaki, gitu kan? Itu lapisan pertama akan memakan waktu atau durasi selama 500 tahun. Itu jaraknya. Sama ya. Dari bumi ke langit itu jarak perjalanan 500 tahun. Umpamanya kita jalan kaki nih, jalan kaki dari sini, dari Musholah Nuruddin nih, kita terus jalan kaki selama 500 tahun tuh nyampe kemana? Itulah ukurannya. Kayaknya dari ujung dunia ke ujung dunia kayaknya lewat gitu ya, 500 tahun ya. Soalnya saya pernah mempraktekkan ya itu 1 jam itu. 1 jam itu 5 kilo itu. Padahal lagi kecil itu, lagi kecil tuh, lagi SD saya, lagi sekolah SD, jalan kaki itu kan. Jalan kaki biasa itu. Itu 1 jam 5 kilo. Kali 12 jam 60 kilo sehari. Itu kan? Itu sehari ya. Kali sebulan berapa kilo sebulan? Nggak kehitung nih jauhnya. Nah, itulah jarak atau lapisan bumi pertama, kedua sampai ketujuh. Nah, itu jaraknya itu 500 tahun kalau ditempuh dengan jalan kaki. Begitu pula langit ya. Langit pertama tebalnya itu 500 tahun. Tebalnya. Perjalanan 500 tahun. Dari jarak langit pertama ke kedua, nah itu sama 500 tahun, 500 tahun terus. Nah, berarti dari langit pertama sampai langit ketujuh, nah itu kan langitnya aja 500 tahun, belum antar langit ke langit 500 tahun lagi. Berapa ribu tahun ya? Ya kira-kira ya 7.000 tahun lah. Ya, perjalanan 7.000 tahun. Nabi pernah lewat ya. Nabi pernah lewat langit ke 7. Ya, bahkan pernah ke neraka juga ya, pernah ke surga Nabi. Ngelihat surga gitu kan ketika Isra dan Mi'raj. Jadi dari langit ke-7 masih jauh lagi soal Nabi itu kan. Ketika Isra atau ketika beliau Mi'raj. Nah, itu dengan kehendak Allah. Ya, bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Ya, kalau Allah yang udah cepet lah. Walaupun perjalanan ribuan tahun ya, kalau Allah sekejap mata bisa. Ya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang bekerja, ya kalau manusia sih itu ribuan tahun. Jadi muslimin rahimakumullah, itulah kajian kita ya. Yang pertama simpulannya, nah kita jangan sampai mengkufuri nikmat Allah ya, jangan sampai apalagi membunuh orang, itu jangan sampai ya. Nah, kecuali mungkin ya dalam perang, kayak zaman dulu perang sama Belanda, nah itu boleh. Kalau perang ya boleh membunuh, namanya perang ya. Ya kalau tidak dalam keadaan perang, nah itu tidak boleh membunuh. Itu hukumnya dosa besar, dosa yang paling besar setelah kufur, ya, setelah musyrik. Nah, kesimpulan yang kedua adalah setiap orang beriman, setiap orang Islam, orang manapun dia, ya,